Bu Guru panggil hari ini? Saya telat datang ke sekolah. Itu sudah keberapa kali kamu terlambat? Sudah yang ketiga kali. Kamu tahu selama ini ketentuan di sekolah, peraturan di sekolah bagaimana tentang anak yang terlambat? Kalau telat sekali diberi peringatan. Kalau 3 kali nanti dipanggil orang tuanya, Bu. Dan sekarang kamu sudah ketiga kalinya. Ya. Nah, sebelum Bu Guru nanti panggil orang tuamu, apa kamu bisa jelaskan ke Ibu Guru kenapa alasan kamu, kenapa kamu sering datang terlambat? Semenjak pandemi, karena bapak saya nggak dapat kerja, jadinya saya bantu ibu saya untuk jual kue, Bu. Jadinya paginya itu saya ngantar dulu kue, baru motornya cuma ada satu, jadi saya tunggu motor dulu baru bisa ke sekolah, Bu. Apakah waktunya memang jam sekolah untuk kamu bisa mengantar? Sebenarnya enggak, Bu, tapi saya pikir bisa ngantar dulu jajan baru ke sekolah, Bu. Kalau Matthew sebetulnya tujuan sekolah untuk apa? Ya pinter. Ya biar pinter, biar kamu bisa mengejar cita-citamu. Nah itu harus dimulai juga dengan kedisiplinan. Kamu tidak boleh juga terlambat dan melanggar peraturan, ya. Jadi menurut kamu kira-kira bagaimana solusinya ini supaya kamu bisa datang tidak terlambat? Mungkin nanti saya bilang ke ibu saya biar saya ngantar kuenya mungkin sebelum jam sekolah atau mungkin setelah jam sekolah. Ya, nanti besok berarti harus ada prioritas, dan prioritas kamu sebagai anak sekolah, kamu harus datang tepat waktu, ya. Itulah sebabnya itu nanti kamu memang itu keperluan untuk orang tuamu, membantu orang tua itu baik, tetapi kita juga harus tahu bahwa tugas utama kamu adalah sekolah dan datang tepat waktu. Jadi nanti bilang ke orang tuamu, bilang ke ibumu, kalau memang mau antar kue sebelum waktunya sekolah supaya kamu tidak terlambat, atau sesudah pulang sekolah, ya. Jadi kamu berjanji tidak terlambat lagi. Ibu saya janji. Ya, jadi semangat ya Matthew ya. Kamu membantu orang tua, tetapi kamu juga harus tetap melakukan kewajibanmu sebagai seorang pelajar, datang dengan disiplin. Siap? Siap. Ya. Terima kasih Matthew, boleh kembali ke kelas. Selamat pagi Matthew. Selamat pagi, Bu. Kenapa kamu kesini? Tadi saya disuruh untuk ke ruangan ibu Karena karena saya rusak buku paket sekolah, Bu. buku apa itu? Buku paket bahasa Indonesia. Kenapa bisa dirusak? Bisa rusak bukunya itu kenapa? Tadi malam kan saya baca bukunya, terus saya tinggalin di kamar, terus adik saya ternyata masuk kamar, jadinya dia nggak tahu, terus dia coret, dia gunting bukunya, bukunya rusak. Adiknya umur berapa? Masih kecil, Bu. Berarti kamu teledor ya, taruh bukunya ya. Kamu tidak masukkan di tas. Padahal hari ini sebetulnya pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Bu. Terus tadi kamu belajar pakai apa? Saya pinjam buku teman saya, Bu. Nah, sesuai kesepakatan kelas, kalau waktu awal ketika buku-buku paket itu dibagikan untuk dipinjamkan, itu kalau misalnya ada buku yang rusak, kira-kira apa yang jadi sanksinya ketika ada anak dipinjamin buku paket dan kemudian bukunya itu rusak, apa sanksinya? Waktu awal bukunya dibagikan, kalau misalnya rusak atau gimana, katanya harus mengganti, Bu. Harus mengganti sejumlah harga buku itu ya, karena buku itu kan juga dibeli dengan uang dan itu juga dipakai untuk
nanti adik-adik kelas. Jadi memang harus buku itu kan sudah dibilang, ketika buku dibagikan, buku harus dirawat baik-baik. Kalau misalnya ada kerusakan, anak harus mengganti. Nah, Matthew memang seharusnya harus tanggung jawab dengan itu semua, ya. Jadi buku itu harus dirawat, harus dijaga. Nah, kalau misalnya sekarang ternyata sudah rusak, berarti apa yang harus Matthew lakukan? Berarti saya harus mengganti bukunya. Kamu sanggup untuk mengganti? Usahakan karena saya harus bertanggung jawab. Nah, kamu harus bertanggung jawab ya, karena seperti waktu kemarin ada ditulis apa cita-citamu di sekolah, cita-citamu apa? Saya mau jadi pengacara, Bu. Pengacara. Wah, hebat itu ya. Tetapi pengacara juga harus dimulai dengan tanggung jawab, sebuah tanggung jawab. Dan kamu kemarin melalaikan tanggung jawab itu, bukunya dirusak adiknya ya. Nah, sekarang kamu sanggup ya untuk mau mengganti? Baik, Bu. Ya, nanti langsung pergi ke TU dan jangan diulangi lagi. Ya, bukunya harus disimpan, bukunya harus dirawat baik-baik supaya bisa dipakai nanti adik-adik kelasnya. Ya, Matthew? Baik, Bu. Ya, sekarang boleh kembali ke kelas ya. Baik, terima kasih. Ya, Matthew, Bu Guru mau tanya. Tadi kan kita sudah mengadakan simulasi, kita sudah mengadakan perbincangan tentang bagaimana ketika seorang melakukan kesalahan dan kemudian ada solusi, ada hal-hal yang dibicarakan di situ. Nah, sekarang Bu Guru mau minta tanggapannya bagaimana ketika tanggapan kamu atau refleksi dari kegiatan simulasi kita, bagaimana menurut Matthew? Saya jadi merasa lega karena ternyata kesalahan saya tidak dihakimi sama ibu gurunya, tapi saya ternyata malah diberi solusi dari kesalahan saya. Jadinya saya tahu bahwa memang saya salah dan apa yang harus saya lakukan, dan saya jadinya tahu untuk tidak mengulanginya. Ya, jadi harus berubah ya.